Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan mendengarkan dialog Bapak Dr. Haji Dzulkarnain SMAG dengan sahabat beliau di HP. Nanti bisa kita petik hikmah daripada apa yang beliau sampaikan kepada saudara beliau, sahabat beliau di HP tadi untuk kita semua. Oke, mari kita ikuti diskusi beliau, kuliah beliau untuk kita gratis loh. Oke, ya. Ngapa pula Tuhan kira-kira nunjuk manusia ini jadi khalifah, gawe dia tu merusak baik. Pada cerita itu belum ada di dunia ini. Tak seolah-olah malaikat sudah tahu kan. Iya. Jadi pertanyaan aku, kenapa gitu? Kita jawab itu. Nah, sebenarnya jawab sangat sedikit. Karena kan cerita itu kan cerita belum bentuk fisik, alam arwah malaikat itu. Karena Allah Muhammad yang dijadikan Muhammad Allah itu menurunkan 4 pasal. Ya. Itu aras di bumi yang diberkahi, surga neraka. Baru namanya mukmin. Nah, mukmin itu terbagi, ini cerita dalam alam arwah ya, tidak ada cerita ini alam nur ini, belum ada kejadian ini. Dari 4 pasal, dari mukmin itu terbagi 3. Allah ciptakan mukmin itu satu berupa malaikat dari cahaya, satu yang berupa manusia itu dari tanah, satu jin dari api. Nah, sebenarnya mereka ini sama mukmin semua, malaikat, manusia ini. Nah, malaikat ini cerita ketika itu. Nah, karena Tuhan rencana 8.000 tahun itu akan menjadikan bentuk fisik yang namanya Adam itu. Nah, rupanya di dalam itu dia sudah tahu, karena mereka itu kan sudah tahu sifat ini. Nah, seperti itu. Jadi memang Adam sudah tahu sama-sama dia itu diciptakan yang sama. Bahwa manusia itu nanti kerusakan muka bumi. Nah, langsung 8.000 tahun Allah menciptakan. Kata Allah cuma dibantu Allah. Aku lebih tahu katanya. Itu di soal Al-Baqarah itu 36. Ya, seperti itu. Tapi kalau mau pasnya ini ada Pak Abu ini bisa menjelaskan juga, tapi kalau saya menjelaskan kalau ada perlu tambahan dia tambahnya, biasa seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, ketika Allah menjadikan dalam bentuk fisik ya, ini kan masuk lagi sudah level 1 ya, level 1. Jadi bentuk fisiknya jadi malaikat dijadikan cahaya. Yang namanya manusia itu dijadikan dari tanah berupa Adam bentuknya sekarang. Nah, jin berupa dari cahaya. Nah, itulah aras di bumi yang berkah itu mereka hidup di situ. Pertama itu memang Adam yang diciptakan dari tanah berupa ya bentuk fisik memang dari tanah, diciptakan dari tanah asal usul Adam itu. Nah, Adam ini memang 3 sifat ini sifatnya manusia itu. Ada yang berbentuk tubuh, itu tubuh dari tanah tadi, itu fisik kita ini. Kalau anak Adam itu dari seperti tanah, dan sifat manusia. Sifat manusia itu negatif dalam Al-Quran. Sifat manusia itu yang diketahui oleh oleh malaikat itu. Manusia itu sifatnya. Hawa nafsu dunia setan, sifat manusia itu. Dia sudah tahu sifat manusia itu akan dimasukkan pada tanah itu oleh malaikat itu. Nah, sifat manusia itulah hawa nafsu dunia setan, pantang kerendahan, pantang kelintasan, tidak mau cukup. Nah, inilah yang saya katakan. Nampak budak-budak ini kakek kurang terus. Habis kakek lah ngamuk lagi. Ditagihin utang, lah ngamuk dia mulai ngeles itu. Ngerasa kakak yang masa kakak nanya, padahal dulu janji itu minjam. Nah, itu diingatkan itu kan. Nah, seperti itulah malaikat itu nyindir dengan Tuhan, manusia itu suka sama itu. Jadi dunia itu pantang kecukupan. Jadi manusia itu tidak pernah cukup di dunia ini, selalu kurang. Karena itu dunia, sifat gitu. Nah, yang ketiga setan tadi, sifatnya panas. Panas ini kan sifat manusia itu, ya itu tadi, karena dalam diri kita ada setan. Setan ini suka ngompol. Dia cukuplah sifat hawa nafsu dengan setan yang ada pada. Di samping itu hati manusia itu kalau dia sakit, itulah jadi 10 penyakit. Ujud, iri, dengki, sombong, takabur, riya, rakus, amak, loba, sadis. Akhirnya bunuh. Terakhir simpulnya. Tak selesai dendamnya itu bunuhnya. Nah, itulah sifat manusia. Itulah tahu malaikat itu. Nah, pas dijadikan bentuk fisik Adam fisik dan dari surga, karena sendirian Adam itu dibantulah dengan Hawa tulang rusuknya.
hiduplah dia bersurga dua itu. Apa yang terjadi? Tidak berjanji. Memang mereka sudah nikah, istilahnya Adam Hawa itu surga. Tapi kan ada perintah Tuhan jangan dilanggar. Yang satu itu belum waktunya. Nah, masuk juga di situ. Wastra, tadi dia terlempar itu. Jadi Adam Hawa itu terlempar karena melanggar perintah Tuhan. Karena ini kan skenario Tuhan. Nah, terlempar itu bukan jatuh di bumi, terlempar keluar. Itulah yang dalam sejarah teks itu terjadilah di Babur Rahmah. Nah, di situ di sekitar Mekah itulah dia terlempar dia terpisah sampai 300 tahun konon. 300 tahun terpisah dia itu. Nah, ketika dia ketemu, nah itu Tuhan ingin menjadikannya jadi turunan dengan ketemunya beliau itu melahirkan anak Habil dan Kabil. Habil dan Kabil itu dan seterusnya sampai kita ini. Itu berasal dari saripati tanah. Artinya, kalau Habil Kabil itu saripati tanah itu adalah spermanya Hawa dan Adam. Nah, kita ini dari orang tua, turunan ya. Sampai sekarang ini. Itu fisik, itulah tubuh kita, saripati tanah itu berasal dari tanah juga sebenarnya manusia ini kalau itu tidak jadi masalah, dia akan kembali dia dari tanah akan kembali ke sana, selesai. Tapi ada lagi satu yang Allah titipkan dengan manusia itu ruh namanya. Ruh inilah yang diurus oleh Allah itu. Allah tidak mengurus yang lain-lain, yang diurus ruh. Ruh itu adalah diri kita. Karena ruh itulah sebenarnya zat Allah yang ditempel pada diri kita. Nah, seperti itu. Memang di dalam Al-Quran, jangan tanya masalah ruh Tuhan. Memang Tuhan, titipan Tuhan kepada manusia. Itu surah A'raf 172. Ketika kita berjalan di alas tubuh Rabbikum. Nah, saya saksikan kemarin ketika anak si Ayu lahir, sesar dibawa oleh bidan. Itu kan saya azankan karena bapaknya kan sibuk ngurusi Ayu bini ya. Saya lihat gitu kan. Nangis karena namanya orang kalau tanda hidup itu kan nangis. Dia masuk dalam toples itu suruh itu tolong dijaga Pak, saya jaga itu, saya azankan di dalam lubang kecil-kecil itu saya lihat dia tuh matanya saya lihat bayi. Waktu saya azankan saya komatkan itu dia diam berlinang air matanya ya. Menetes air mata. Coba anak seperti itu baru 1 hari. Saya azankan dengan saya komandangkan gitu, saya baca kata ayat tuh, air matanya bercucuran, berhenti dia nangis. Masya Allah, jadi inilah yang didengar itu. Kenapa dia diam itu? Karena dia waktu nangis itu, dia gelap nih, dari alam perut ibu ke dunia ini gelap, bayi itu, manusia itu gelap. Ruh tadi tidak bisa menerangi, ruh tadi adalah dirinya, lupa di kegelapan itu. Nah, di situ dia menangis, maka diingatkanlah oleh Rasulullah, kalau laki-laki azankan sebelah kanannya, kalau perempuan gini, yang azankan komakan boleh dua-duanya itu. Ini saat itulah dia baru ingat, terdiam, ada rupanya di dunia ini asma Allah itu, sebutan-sebutan Allah Akbar, syahadat itu. Oh ternyata dulu di alam roh itulah orang bertasbih. Tidak ada tasbih-tasbih yang lain, itu diingatkan. Makanya pertama sekali itu dianjurkan oleh Rasul Nabi ajaran agama, anak yang lahir itu diazankan, diikamahkan untuk mengenal pertama kehidupan dunia itu, diingat kembali karena lupa dunia ini kan melupakan, lalai Hawa itu kan dunia ini seperti itu. Manusia kan sibuk dengan ininya. Maka 7 tahun diajar, 10 tahun dipukul pantatnya, diajarkan terus agama. Karena nanti lupa, karena 17 penyakit batin yang ada pada manusia itu, bagaimana agama bisa merubah sikap manusia. Nah itu, bukan tidak boleh kita mencari hidup di dunia ini kekayaan, bukan boleh, tapi ada syariatnya, ada aturan. Tidak boleh ngambil punya orang diambil segala macam, itu berbahaya sekali gitu. Ya seperti itu. Tapi kan tinggi sih, pengupasan yang abu itu memang agak tinggi. Ya. Kalau berjamaah yang memang aku dari itu aku perhatikan ya, memang betul tanya. Pertanyaan itu saya tanyakan juga itu, yang katakan masa malaikat sudah tahu gawe manusia belum ada. Nah, itu di alam roh itu mereka sudah di alam, sudah terjadi di alam itu. Kalau ini hanya ngulang kata aja. Jadi kita ini hanya mereview kejadian yang Allah ciptakan awal. Namanya itu di alam arwah, di alam nur Muhammad itu istilahnya.
banyak di YouTube dia tuh aku Iya, lihat dia tuh banyak para banyak profesor banyak yang dengar itu, yang bertanya gitu balik gitu kan dia jelaskan itu. masa dia kan apa yang dikupaskan tuh bertanya juga dia kan gitu apa artinya itu Iya. terus lagi kalau kita ngerti gitu oh iya Ya, dia bertanya itu memancing kita untuk mencari karena kita ini punya kitab masing-masing. Nah, kita nggak bisa membaca kitab manusia lain, tapi kita membaca kitab. Kalau Rasul, dia bisa membaca seluruh. Wah. Jadi kitabnya di Rasul, tapi ayat di kita. Ya. Nah itulah malah kalau kita bohong dengan Teti, dengan bini kau bohongin Titi, boleh Titi dibohongi, bisa dibohongi. Nah, karena kita nggak lain, tapi membohongi kitab sendiri bisa nggak kita? Nggak bisa, itulah namanya direkam kita itu. Mulai dari kita itu sampai sekarang direkam. Nah, itulah yang baik buruk itulah surga neraka itu. Bukan surga dan neraka ditimbang itu. Kalau kata orang itu ada malaikat nulis kiri kanan. Bukan, sebenarnya itu kitab kita itulah yang mencatat, bukan orang lain yang mencatat. Nanti diperhitungkan nanti. Makanya kalau dalam hadis Rasulnya, kamu menyangka banyak catatan baik, ternyata banyak kosong kata penceramah apa itu. Sebenarnya ke sana hari itu kita merasakan kalau kita salah tuh kita takut di dunia nih. Tidak kata SIM aja kita motor bawa mobil, ada polisi tidak boleh nangkap gitu. Cuma ngobrol-ngobrol baik dia makan siang di jalan tuh. Ada polisi yang ngelos kita ketakutan gitu. Kenapa? Karena kita salah. Nah, yang mengakui salah siapa? Ruh tadi. Si mukmin tadi, hubungan dengan Allah itu yang dapat jadi bohong itu. Dalam diri kita sendiri. Nah bagaimana cara melawan? Kalau kasat mata itu gini, kalau orang maling, dia mengatakan tidak, tapi dia mengaku bahwa diri dia memang benar. Iya, tidak bisa dibohongi. Kenapa tidak bisa dibohongi? Walaupun di dalam satu ruangan di dalam yang ber-AC 100 orang ditanya satu-satu pas kebetulan yang mencuri itu mengatakan tidak, dia pasti berkeringat. Iya, di dunia aja, di fisik aja sudah nampak. Jadi tahu siapa yang mencuri itu kan orang secara ilmu jiwa. Coba dengan ilmu jiwa, ilmu kriminologi polisi, dia tahu orang jahat. Coba bayang ilmu itu gitu. Ilmu pengetahuan tentang ilmu, itulah ilmu pengetahuan tentang ilmu. Ilmu hakikat, ilmu Allah. Ilmu Allah itu tidak bisa dibohongi. Bertentangan dengan hati dia kan. Dia mengatakan tidak, tapi hatinya mengatakan iya kan. Karena ilmu Allah itu tahu, itu ada di hati. Nggak bisa dibohongi. Ilmu Allah itu, sifat Allah itu ilmu. Dia berikan dengan kita namanya alimun. Ya, tempatnya di mana? Di hati. Tahu kita. Itulah ilmu. Mencari di luar ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Ya. Iyalah. Lagi setiap hari itu buka inilah si Pak Abu. Pak Abu boleh dibuka. Pak Abu itu kan kami lah itu kan, tapi beliau tiap malam itu selalu membuat itu kan. Bagus, dia juga tidak mengatasnamakan pengajian dia. Tidak. Kan? Tapi dulu kan dia dibenci oleh pengajian Islamiyah, buka-buka obat. Sebenarnya itulah pengajian Islamiyah. Tapi dia tidak mengatasnamakan Islamiyah. Tapi sekarang diakui oleh pengurus, oleh ulama para profesor itu banyak belajar seperti Pak Imam Prayogo, Komar bin Hidayat, mantan rektor itu kan banyak tanya dengan dia. Ternyata sama-sama ngaji dia sebenarnya. Mereka itu kan live streaming terus ngaji, tapi kan Pak Abu ini kan mereka ini komprehensif lah ya kan, buka Al-Quran. Kan sumbernya Al-Quran semua, tidak ada yang diceritakan bukan Al-Quran. Hadis juga sedikit sekali Al-Quran semua. Makanya dia tidak menyalahkan, yang dibilang dia nggak berani mengatakan orang kafir. Tidak boleh. Karena kafir itu ada dalam diri kita. Arti kafir itu kan tidak taat. Orang Kristen, saya tanya orang Kristen, Pak, kami sangat direndahkan sekali, jadi hormat sekali, Pak. Sangat bertentangan sekali. Kalau orang mengatakan kami itu kafir itu babi, Pak, kami dianggap babi itu kafir. Nah, itu masa kami tidak mau menerima kata kafir. Ternyata kafir itu ingkar. Kita dalam diri kita ini yang taat. Sifat manusia tadi ingkar.
Makanya di dalam Quran itu yang namanya insan, manusia, anak itu negatif. Menegur itu karena sifatnya tadi tegur, sifat jeleknya itu tegur. Hai manusia, selalu diingatkan terus. Janganlah kamu. Kamu enak aja kalau senang kamu lupa. Waktu kamu susah ngeluh kesah. Itu sifat manusia. Kalau saya tuh tahu, kalau adik-adik tuh, oh tolong, itu sudah mulai. Ya selagi kita bisa bantu. Sampai tidak marah-marah lah, aku udah bantu kata duit, nggak masalah itu. Itu hubungan ini aja. Tapi sebenarnya bukan itu. Ketika kita tidak taat dengan agama itu ingkar, kafir namanya. Makanya di dalam diri manusia itu ada sifatnya sifat itulah. Kadang-kadang dia mukmin taat, kadang-kadang dia kafir, sifat manusia kalau kafir. Nah, seperti itu. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Sifat gimana? Dia ada pada diri ada perempuan, ada di dada laki-laki. Dia bukan jenis kelamin bukan. Sifat manusia. Jadi sifat manusia itu ingkar. Oleh orang Islam dituduhlah orang agama Kristen kafir, kamu itu bukan Islam. Itu jadi belagu. Nah, itulah salahnya para pendakwah, orang-orang yang pemahaman yang keras, yang suka-suka begitu kan. Itu mengklaim dia yang benar, orang yang salah. Berani dia mengklaim dirinya benar. Maka Tuhan dia ngomongkan, boleh jadi yang kamu olo-olo itu jauh lebih bagus dari kamu. Yang kamu salah-salahkan itu jauh lebih bagus dari kamu yang menyalahkan. Itu dalam Quran. Artinya tidak boleh kita itu melampaui kitab-kitab orang, baca kitab sendiri. Ya itulah perlu berpikir, merenung, tafakur begitu. Karena musuh yang paling besar itu ternyata bukan di luar, bukan orang Amerika kalau negara itu kan, bukan. Karena kerakusan aja orang Amerika itu. Itu kan sifat manusia juga. Karena orang Amerika, orang Arab, sifat manusia itu sama. Nah itulah dibocor dikit. Kau tanya tadi, kenapa malaikat kau tahu semua manusia? Ya memang dia cerita sama, diciptakan serempak, mukmin galau mereka tuh. Istilahnya kartu astral sama-sama tahu mereka tuh. Perintah dengan Tuhan. Aku ini cahaya kata malaikat. Selalu taat denganmu ya Allah, menyembah kamu, tidak pernah saya siang malam itu. Kalau manusia tuh tahu nih anakku sifatnya tuh, kadang-kadang mah itu, kadang-kadang mah itu. Nah ketika mau jadikan khalifah, pemimpin, proteslah jin dengan ini. Nah, seperti itu. Apalagi jin, tidak mau dia sujud dengan ini, dengan manusia. Aku ini api katanya. Aku dia tanah, manusia itu kubakar habis selesai katanya. Tapi Allah bijaksana, ya aku kan lebih tahu. Ya kau bisa kau goda, kau kata ambillah manusia itu. Tapi yang si mukmin tidak bisa. Kalau dia berubah menjadi mukmin kalah semua kamu. Lebih dari malaikat, lebih dari jin manusia itu kalau jadi mukmin. Tapi kalau dia berempuk manusia rendah, boleh kamu hancurkan. Karena dia tanah, dia kalah dari cahaya dari api. Mana itu mukmin? Mukmin itu adalah orang yang sholat. Orang yang sholat itu adalah mi'rajul mukminin. Orang yang sholat itu orang yang ketemu dengan Allah, yang terbang dari mi'raj. Nah, siapa yang terbang yang berangkat itu? Zaman iya dulu kan bilang itulah roh tadi, si mukmin tadi. Makanya sholat itu bukan badan itu merukunkan aja sembahyang, dia mengikut aja tubuh ini. Tapi yang sholat itu adalah apa? Si mukmin tadi berupa ruh tadi. Jadi orang sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Bertemu dia, bertemu apa? Bertemu Rasul di Baitullah, di rumah Allah. Itu yang menyaksikan Rasul. Makanya kita taat kepada Allah dan Rasul. Kita berhubungan dengan Rasul. Karena Rasul itu sifat Allah. Allah itu zat, sifatnya itu. Yang bisa berhubungan dengan itu. Makanya sifat-sifat Allah itu ada pada manusia, diberi kita itu. Mana itu? Ada 12 sifat Allah yang beri manusia. Sehingga manusia itu supaya bisa melawan sifat-sifat manusia itu. Sifat Allah, sifat Muhammad itu supaya bisa melawan sifat-sifat itu. Makanya kalau kita ngikuti Rasul, sifat Rasul itu apa? Amanah, tabligh, patona. Sidik, amanah, tabligh, patona. Nah, kita ngikut aja sifat Rasul. Selamat kita. Selawat terus. Tapi kalau kita tidak jujur, begitu ini percuma. Itu namanya ingkar tadi, tidak sesuai. Nah, itulah yang belajar agama. Kalau kita ikut Rasul jujur, kita jujur, kita dalam sholat itu kita dilatih dengan sholat, dengan puasa, zakat, naik haji apa itu sarana latihan sebenarnya. Bisa beribadah, bisa tawakal, nanti bisa bertemu dengan Allah. Jangan dihalangin.
Setan dia belenggu, ya setan pasti dia belenggu, dia sakit ya dia belenggu karena kita ingin beribadah, kita tahan dia perbuatan-perbuatan setan. Bulan Ramadan, bulan suci itu supaya si iman tadi bisa beribadah dengan luas kepada Allah. Yang ditahan siapa? Ya dipuasakan. Dia dipuasakan sifat manusia yang berada di manusia masing-masing. Hawa nafsu dan setan itu. Itulah puasa itu menawan hawa nafsunya supaya tidak mengganggu. Gitu. Haji juga begitu. Asal dilatih. Kalau pengetahuan agama itu ya bisa profesor, bisa dokter, bisa dapat duit, bisa ngaji, itu pengetahuan. Hasil jerih payah ilmu Allah itu hanya untuk kehidupan, mempertahankan hidup di dunia ini. Nah mencari lah masing-masing, masalah itu, kemampuan kan itu. Tapi agama tidak bisa harus begitu agama itu. Dia istiqomah, tidak terpengaruh dengan urusan seperti itu. Tapi kalau pengaruh, berarti kita masih kalah, masih tergoda. Jadi itu pertanyaan tadi bagus, pertanyaan tadi. Kok ngapa malaikat cacak tahu nih yang urusan manusia awal manusia baru 8.000 kalian baru Allah ciptakan Adam 8.000 dari cerita diturunkan 4 pasal itu. Memang kalau yang orang yang kecuali berarti ada Allah meningkatkan derajat orang yang berilmu. Ilmu beriman, dua, tidak boleh satu, iman dan ilmu. Dua ilmu itu karena iman itu dan ilmu itu datang dari Allah semua. Ilmu itu ilmu Allah. Jadi ilmu itu pengetahuan ilmu itu yang kita peroleh dalam kehidupan kita mencari. Iqra istilahnya. Baca itu. Kalau ilmu telah Allah berikan dengan kita tuh. Ilmu di Allah, alimun di kita, tahu di kita. Makanya kita berbohong dengan orang. Contoh aja, orang bisa dibohongi, bisa ditipu. Hati-hati dong, jangan banyak gini ngurusin orang itu yang tidak bagus tuh. Itu nipu diri sendiri, bukan nipu orang hakikatnya. Ngambil punya orang tuh ngambil punya kita sendiri. Rezeki kita tuh jadi habis kita PDW dan disia-siakan. Rezeki kita itu hakikatnya kita ngambil punya orang, kita itu demi punya orang habis punya kita tuh. Dibalik seperti itu. Iya. Caranya macam-macam dembe itu. Cara Tuhan ngambil itu macam-macam di luar dugaan kita. Bukan kita maling. Kalau presiden itu ke kalau merampas hak orang itu, iya. Bagaimana perasaan orang itu kan gitu? Nah itu kan menderita, orang itu mungkin menderita, tapi si modern lebih menderita lagi. Ditutup semua pintu. Dia tidak tahu ditutup itu rezeki orang itu karena dia tutup itu. Coba kalau tidak macam-macam, bagaimana rezeki dia? Sudah diambil itu. Makanya lain syakartum la iznantum lain kafartum min azabil asarin. Hati-hati. Barang siapa pandai bersyukur ku tambah. Yang belum ada tuh dikasih ke Tuhan. Tapi barang tidak bersyukur, jangan yang ada. Yang belum ada juga dembe. Artinya ditutup. Kenapa tidak bersyukur? Seorang tidak bersyukur itu ganggu punya orang. Iya. Ya aku udah ngomong kemarin. Jadi kalau misalkan kau susah itu jangan ngomongin lo. Memang Allah. Memang boleh. Coba. Balasannya. Amal kita tuh lah. Masa Tuhan ikut campur urusan amal kita tuh lah yang gitu. Coba jangan kita ngeritik Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan keadilan-adilannya. Cuman kita aja tidak mampu dengan kapasitas daya frekuensi itu tidak mampu membaca suasana. Orang kerja keras sudah tahu simbol siapa barang mau banyak dapat kerja keras. Ini mau kerja keras berapa banyak? Bagaimana melalui fitrah itu. Seperti itu. Mana macam ngokang-ngokang tahu-tahu dapat. Berjudi tidak boleh. Berjudi itu kan memang perbuatan, tapi lebih besar mau mudaratnya daripada ini. Lebih besar dosa mudaratnya daripada kemahalannya. Ketinggalkan, masih dilakukan, mati menentang, ingkar. Tunggulah tanggal mainnya. Yang nyaruh itu bukan sama-sama diri kita semua, karena perbuatan kita sendiri. Nah seperti itu masalahnya. Cuma kalau kita taat, tidak ganggu punya orang, tidak ngurusi keluarga tetangga orang, ngurusi diri sendiri, emang harus baik. Tidak ada, ada susah kan orang, kalau kita susah. Iya, banyak yang mau tanya. Banyak boleh. Akhirnya masih ngejar ya. Iya, yang Pak Abu jadi. Aku kan satu-satu, jadi perjemahannya, oh ini maksudnya apa. Nah, yang ada membingungkan itu juga. Nanti kalau ada ganjalan, ada hal yang memang ragu, tanya aja masalah.
Nah, saya juga kan Itu kalau betul dakwah aku yang aku cari asal mula kejadian apa, asal mula manusia Asal. itu ya itu kok bisa menyangga gitu loh. Iya. Gitu. Malaikat bisa menyangga, Iya. sedangkan dia adalah ciptaan Allah kan gitu loh. Kenapa dia bisa menyangga? Kenapa Allah mau gitu? Nah makanya ilmu yang Adam itu kan bisa menyebutkan nama-nama itu. Iya. Saya lebih Karena tahu. Allah beri ilmu dengan manusia itu. Malaikat tidak dikasih ilmu Allah itu. Ternyata dia nggak dikasih. Nggak kasih. Ternyata memang jadi ya buktikan ya semuanya apa tahu semua Nabi Adam itu ini sebutkan nama-nama ya. Sampai kata Abu, dikritik juga, makhluk lain kritik gitu. Ketika Allah menyampaikan amanat kepada ini kan tidak mau semua. Gunung tidak mau, ya pepohonan tidak mau, binatang-binatang tidak mau dikasih amanat oleh Allah itu kan, pada nolak semua, termasuk juga malaikat. Juga manusia, tangkapnya oleh manusia. Tangkapnya oleh manusia amanat itu. Padahalnya amanat itu berat, tapi manusia tangkapnya. Tapi semuanya ada konsekuensi. Kalau dia bisa melaksanakan amanat dengan baik, tinggi derajatnya. Tapi kalau nggak bisa masa amanahnya paling rendah derajatnya. Itu Allah berikan ini apa statement amanah, macam-macam kata-kata istilah di sini. Nah, amanah berat kan? Jadi kan pemimpin itu salah satu harus pegang amanah. Kalau nggak pegang amanah pemimpin hancur. Padahal sebagai khalifah pemimpin di muka bumi. Pemimpin untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain banyak. Seperti itu. Saya sering juga ditanya oleh mahasiswa S3, oleh para akademisi. Saya sudah bisa harus menjawab. Apa boleh Pak Kiai yang lama pakai porton? Jangan pakai porton, password jet pun juga harus punya. Itu urusan dunia. Tuhan tidak lihat dia punya ini punya itu. Tuhan tidak ngurus gawe kita di dunia ini punya pesantren aja lah. Kan itu kan lahan amal orang untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau dia bisa gunakan. Ini diri orang punya rumah bagus diri. Orang itu sakit dewe. Kan lucu manusia. Orang punya mobil mulai badannya panas dingin. Tetangga sebelah punya ini mulai panas dingin. Ngapu benar. Kan ada penyakit hati kan. Ketemu. Nah itu sudah Al-Baqarah pokoknya. Itu manusia itu kalau sudah kena penyakit itu dinasihatin tak mau ngomong atau melempar. Oke. Ada ucap juga, ya aku diingat dengan Tuhan. Aku sholat terus, tapi gawainya ngonyol terus masih. Biasa manusia. Inilah yang kita disuruh membaca kita menjadi perenungan bagi kita. Karena Allah itu yang melihat itu yang dititikkan tadi berupa si mukmin ruh tadi. Dia bisa kita, bisa mukmin, bisa ayat, bisa rasa, bisa nikmat, bisa cahaya. Satu itulah sebenarnya zat Allah yang ada pada manusia. Supaya mengontrol manusia itu supaya selamat. Kalau bisa, tapi itu harus diurus. Tuhan sendiri mengurus. Roh kita tidak mau urus, roh dalam diri kita. Nah kita harus hancur kita. Jadi modal baru kepancing udah dan utang aku tuh mana langsung tutupnya. Katanya nah itu kan. Padahal aku lah tahu dia minta itu kan nggak sedikit pamer. Iya amal soleh. Jangan kena amal soleh dikasihnya nih duit oleh peninggalan dia. Dia tahu anak cucu Saro sekarang ini. Nah kita yang kadang lupa. Dikira batu dan nyaksikan yang kita ngomong ke sekarang disaksikan karena ruh itu hidup dia kembali aja. Kan ruh itu kan dari Allah terhimpun di sana tempatnya. Dia ngeliat tahu dia. Cuman dia kepengen juga ada asma Allah itu sampai terdengar anak cucu kita nih takbir sholat itu menyenangkan dia karena tidak ada jadi beban dia nanti pertanyaan nanti di alam yaumil akhirat nanti. Di alam dia juga kita nggak tahu, jangan-jangan dia dalam susah juga. Dia dalam susah juga masih bisa memberikan rezeki dengan orang hidup anak cucunya dia. Masa nggak percaya ya seperti itu? Modern kadang-kadang saya kan jangan janganlah modern itu jangan. Sabarlah dikit, jangan belum sampai inilah ini. Dulu waktu dakati kita amanah.
Kalau aku Don, tidak ada lagi Don yang gitu-gitu tuh. Cuman aku namanya kau tuh baik. Kau tuh terlalu jauh sudah. Sudah umur 50. Kenapa tidak ini? Tobat, kalau tobat niat, tobat nasuha, mana betul-betul tidak. Tapi kalau masih jangan mainkan agama itu. Nah, itu mainkan diri sendiri, rusak, hancur kita dunia akhirat. Nah, seperti itu. Bukan batu tidak sedih kalau lihat kau sedih, tapi kalau lihatnya orang baik-baik, tenang, senang, bergembira, bahagia pula dia. Itu namanya zuriat, turunan tadi merasakan. Itu seperti itu. Ya makanya sih kalau yang si Abu Fikri yang guru kau itu kan artinya kalau dia misalkan kan ada dia ceramah yang mengadukan orang susah, saya ini ekonomi saya nggak ada, gitu kan. Nah itu kan artinya tenang-tenang saja gitu loh, artinya kamu bersyukur. Nah jadi dia rasa bersyukur itulah yang di asal kejadian manusia itu. Pas itu. Nah, tenang, jadi di waktu punya, di waktu tidak punya sama aja derajatnya, tidak ada pengaruh. Jadi kesenangan dengan lahiriah bentuk fisik di dunia ini tidak dapat kesenangan juga, tidak masalah karena dia tahu sumber rezeki, dia tahu sumber dia balik, dia tahu semua tempat itu. Kalau nasi kan enak seperti itu. Nah aku ini kan pengen seperti itu juga, pulang dalam keadaan tenang. Walaupun ada sedikit ini budak-budak sudah ini nggak ada masalah, itu urusan dunia semua. Punya cucung painan pusian kata kita dusun tuh, punya reto pusian, pasca beli pusian yang bagus beli, dia kata ya sudah itu. Jadi pusing jadi seperti itu. Nah Pak Abu itu kan prinsipnya seperti itu. Ternyata hidupnya sama aja, terhormat. Dipakai. Bahkan yang bertanya juga bukan kalangan orang-orang ini, orang-orang yang lebih dari dia dari sejarah ininya kan, profesor, para doktor yang ahli-ahli bertanya. Nah, karena puas dia ditanya oleh seorang profesor yang dia sendiri bukan profesor, S1 juga belum, tapi dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan profesor. Apa ada profesor juga dia? Sama aja nih artinya itu, rasanya tadi, kebahagiaannya tadi. Yang ditanya dengan yang memberi pertanyaan itu, kalau merasakan profesor itu puas pula yang dia memberikan itu. Kan sama aja rezekinya itu. Nah soal nanti paybacknya, nanti ada orang nanti ngasih Pak ini, ada orang itu, itulah rezeki tadi sebagai paybacknya aja, pantulannya aja. Jadi, bukan tidak ada kesusahan sifat manusia itu kan, sebagai nafsu kan pengen makan, pengen juga ini. Tapi Allah dengar Allah itu. Dengan kebaikannya tadi akan diberikan dengan segala arah. Hai selastasib, Allah memberikan sesuatu dengan segala arah. Nah, seperti itu. Jadi jangan usah takut. Kalau sudah sampai yang diambil, ambil Tuhan. Kan cerita lagi. Aku punya mobil bagus kakek. Ya kakek yang bawa aku kakek kena itu pakai mesin. Ringo kata orang. Kata Pak Kiai Ustaz tuh. Iya nih ya. Nah ada mesin tidak, katanya lebih bagus lagi mobil yang bawa ke kuburan. Diantarkan ke alam barzah itu kakek, mobilnya lebih bagus lagi. Mobil apa Pak Yai? Tidak pakai mesin, tidak pakai ban, tidak pakai roda katanya. Makan manusia ngantar itu kayak mobil itu kakek. Diangkat saking mulia itu. Dia bisa terbang. rupanya ringo. Nah artinya kan itu kan filosofi perumpamaan hidup itu seperti itu. Pada akhirnya kan gitu. Makanya kata Pak Abu, hari akhir itu Pak Azul, sekarang Pak. Ketika kita diingat kepada Allah yang Rasul, itulah hari akhir kita Pak. Kita tidak tahu lagi sedetik akan datang. Keluar dari ruangan ini kita tidak tahu. Nah, itu kita tidak bisa membaca lagi gitu. Karena Allah yang punya hari itu. Cuman hari akhirnya sekarang inilah kita. Yang kita sedang ngomong inilah hari akhir kita. Sebentar lagi kita tidak tahu lagi. Nah, itulah yang harus kita andalkan. Nah, di sinilah kita perlu waspada, hati-hati setiap hari itu. Karena hari akhir itu hari yang sekarang. Nah, masuk di akal. Iya. Kalau hari akhirat, yaumil akhir, kayak kita yakin rukun kena, mari kiamat besar, itu nanti itu urusan yang Maha Kuasa, mau dia hancur lemburkan dunia ini sebagai alam hisab nanti. Tapi paling tidak sekarang ini hari akhir ini. Artinya itu ya kita harus selalu waspada, ingat istilahnya. Sholat itu kan li zikri, sholat itu harus ingat. Makanya sholat itu daimun, sholat itu ingat, li zikir. Jadi zikir itu ingat gitu, jangan lupa. Sedetik kita lupa binasa gitu. Karena masuk dari sifat lain, karena kita tidak ingat, lupa. Karena manusia itu sifatnya lupa lalai. Yang itu yang perlu terus diingatkan supaya kita selamat gitu.
Di samping sholat berwaktu, zuhur, subuh, maghrib itu sholat berwaktu, syariatnya itu boleh terus kita itu kan. Nanti buka sholat, kalau ragu dengan sholat buka sholat, biar tahu sholat. Karena namanya sholat dengan sembahyang itu beda. Kalau sembahyang itu kan ada 6 perkara. Ini sembahyang itu sembahyang itu kan menyembah bahasa Sakerta. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah, di mana tempat menyembah, kapan waktu menyembah, apa yang dipersembahkan, kemana kembali sembahan. Itu kan harus bisa kita jawab. Kalau sholat itu tiang agama, siapa sholat mendirikan agama, kalau siapa yang tidak sholat menentukan agama. Nah ini sholatnya bagaimana ini? Di dalam surah Al-Maun sholat juga bisa celaka. Orang sholat banyak celaka. Sudah baca surah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yakhuddu 'ala ta'am. Fawailul lil mushallin. Salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai. Nah, orang-orang sholat itu bisa celaka karena lalai. Nah, apa maksud lalai di sini? Nah, itulah tadi Don Jaku. Kita sholat, pikiran kita mana-mana di warung tutup. Kita sedang ngomong dengan Tuhan, tapi kita kemana-mana. Itulah lalai jadi tidak berkomunikasi itulah yang. Masih ingat kebun sawit? Itu yang belum ketemu kan? Itu kan ketemu Pak Abu, ketemu nanti di mana supaya kita ke sana tuh lepas semua. Berdiri betul itu kan? Berdiri betul itu kan? Berdiri betul itu posisi juga apa yang kita bayangkan itu. Nah, berdiri betul itu bukan fisik berdiri seperti kita berdiri. Mama ada orang stroke udah baca lagi diri. Dasar rukun sholatnya tuh. Wajib sholat itu boleh dalam keadaan duduk, guling, sesuai dengan kemampuan fisik. Bukan itu. Kalau itu nanti pilih aplikasi lah. Malah kalau orang berdiri yang lain itu nilainya kecil nanti. Masuk berdiri betul itu kita tidak boleh kemana-mana. Jangan angkat takbiratul ihram kalau masih ada pikiran kemana-mana gitu. Jadi berdiri betul itu tidak lagi condong ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Ke sana, kesananya itulah kita berdiri. Nah, kalau sudah ke sana baru angkatlah takbir. Karena itulah rumah Allah yang dibuka kuncinya dengan takbiratul ihram. Tapi kalau jangan dulu kita ngangkat takbiratul ihram kalau kita belum sana. Masih pikirannya kemana-mana, Allahu Akbar, tapi pikirannya sudah mulai ketayangan, utang belum dibayar, sewa ini belum dibayar, kredit. Nah itu repotnya itu. Artinya kita belum ikhlas. Yang dibayar ke sana itu apa? Ikut Rasul di Baitullah. Ikut Rasul. Ke sana itu apa? Iya, artinya kita ke sana, ke kiblat Baitullah. Iya. Karena di Baitullah itu rumah Allah yang di situlah alamat tempat kita itu. Disitulah katakan Allah hadir atau tidak, tapi yang menyaksikan itu Rasul di sana. Gitu. Bapak arwah itu di sana. Muhammad fisik ada di Madinah kuburannya, tapi arwahnya Muhammad di mana? Itulah di Baitullah. Tempat Rasulullah Anbiya, para wali-wali berkumpul di sana. Kita ke sana. Allah Rasul menyaksikan ke sana. Itulah yang disebut dengan itu dibaca di surah Al-Balad. Tetaplah engkau ya Rasulullah di sana tempat sebagai saksi bagi semuanya. Orang tafsir kadang-kadang jauh nafsirin tidak kata di situlah di mana tempat kita. Kemarin saya uji dokter, dia cerita tentang bagaimana sholat orang-orang di pantai kalau sedang berlayar sedang apa-apa itu kan sedang nangkap ikan itu. Dia cerita begini, hasil kesimpulannya bahwa orang di sana itu taat tapi pemahaman agamanya rendah. Jangan dulu dipertanyakan, ketaatan itu masuk keyakinan bilang. Kalau pengetahuan agama boleh karena dia sekolah, orang-orang nelayan itu kan. Tapi kenapa dia bisa sembahyang di laut tepat waktu tepat itu? Itu mungkin dari turunan nenek moyangnya begitu. Diajari kalau supaya minta keselamatan kamu jangan tinggalkan sholat walaupun kamu di perahu di laut sana gitu kan. Akhirnya mereka tahu zuhur mereka itu kadang-kadang mereka bawa air tawar di darat itu dibawa ke sana. Karena tidak tahu pada air laut juga boleh untuk suci untuk wudhu. Nah itu kan karena pengetahuannya rendah. Tetapi bukan itu. Ada juga kata Rahimin di Bangka itu. Kalau sedang sibuk nangkap ikan tuh banyak hasil, masuk kalau perahu, tidak lagi lupa semayang katanya. Itu kan pengetahuan rendah. Sebenarnya bukan itu. Tambah banyak tangkapan, tambah ingat dengan Allah rezeki itu kan seperti itu. Jadi dikatakan oke, yes oke. Terus ditanya lagi,
Kalau sembahyang itu mana itu kiblatnya orang di laut itu. Berputar-putar itu di mana kiblatnya? Dijawab dia. Lah katanya kiblat itu banyak. Kiblat itu di mana-mana. Nah, jadi salah. Masa kiblat itu 2 3 4? Artinya di mana kita bisa berada? Kita di sana di Baitullah. Nah, buktinya orang di Ka'bah sana juga di selatan itu keliling semuanya mutar, ngadep siko itu juga. Cuman banyak tidak tahu. Yang dilihat itu Ka'bah fisik, tidak masuk. Yang dilihat itu secara roh, kebatinan. Kita tuh di dalam sana itu hakikat, berhakikat dalam sana. Nah, seperti itu. Kalau fisiknya iya, Masjidil Haram itu tempat sujud mulia, tempat yang mulia. Tapi tempatnya di mana? Itu di dalam di Baitullah. Hanya orang berkeliling itu, tapi orang berkeliling itu nggak banyak yang tahu. Bertasbih segala macam zikir. Maksudnya dia ingin ketemu dengan Allah. Dan Rasul di sana. Nanti makanya labbaik Allahumma labbaik sekali kala itu ya Allah panggil aku ya Allah aku sampai aku datang ya Allah dah terima aku ya Allah. Nanti di mana tempat penerimaan itu? Artinya di sana supaya disaksikan. Makanya orang mau cium Hajarul Aswad itu sebenarnya tidak diwajibkan, tapi itu potret. Kalau kita berkeliling masuk ke situ kena, berarti kita sudah masuk di potret itu. Sudah sampai, memang ada di situ. Tapi kalau tidak kena potret, dah lewat-lewat baik, dah ada di situ. Apalagi ke dalam gitu. Nah, itulah kajian Baitullah itu. Rumah Allah yang dibangun pertama sekali rumah Allah itu di mana? Nah, itu ada 13 pembinaan. Nama-namanya. Tapi sekarang ini nama Baitullah. Azadillah sekarang ini kan ya di situlah tempat itu. Itulah kiblat itu yang abadi. Mau sembahyang di mana aja, di laut, di langit, di sungai, di dalam sungai boleh sembahyang. Di mana tempat Tuhan kalau kan sada. Mau di pesawat, di laut, di kapal selam boleh, dasar laut tidak masalah. Asal ada ruang kita ingat kan, ingat aja di mana saja kita berada kita ingat. Palingkanlah wajahmu di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Itu sekitar itu tempat yang mulia. Tapi di dalam itu ditunjukkan oleh ayahanda Bapak Pembina Aswin itu di sana. Fisik tidak bisa masuk, yang bisa masuk itu non fisik, hakikat. Jadi zat Allah tadi yang bisa masuk sana ruh tadi. Kalau dia bersih, dia mulia, insya Allah lancar di sana. Nah, sinilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita kembali di sana. Berhimpun di sana. Mudah-mudahan Mbak Mak itu di sana. Diharapkan kalau di sana harus ke sana, dorong dengan doa, dengan amal jariah, apa yang bisa dia tinggal dunia ini dorong dikejarkan ke sana supaya mudah-mudahan. Surah Al-Talaq ya. Surah di mana itu? Surah apa itu? Yang bahas surah apa itu? Al-Balad. Perintah sumpah Allah dan perintah Rasul tempat-tempat lah di situ di Baitullah. Sebagai saksi bagi roh lah yang ke sana. Apakah tidak ya orang-orang yang di sana. Nah. Makanya kalau kajian Pak Abu itu Allah itu harus disirikkan. Sementara orang tidak boleh menyirikan Tuhan. Nah, itu kan terkejut orang bilang, kenapa disirikan? Gimana kita menyembah Allah? Barang siapa menyembah Allah kafir. Lah, mana itu? Nah, itu kan kajiannya kan harus ini. Ternyata Allah disirikan. Bagaimana kita menyembah kalau Allah itu tidak berupa, dia tidak nampak, tidak. Tentu dengan sifatnya. Sifat itulah Rasul tadi. Makanya kita bersahadat. Tidak mungkin kita la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lantas mana Allah? Maka ditambah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah? Itu sifat Allah. Mencari kelakuan dan ketemu kan? Mencari gula itu zat. Sifatnya manis. Nah, kita apa? Posisi kita merasakan aja. Kita tahu rasanya manis. Nah, gitu udah. Karena itu zat Allah juga manis itu, rasa itu. 3 itu. Ya cari zat gimana gitu. Sifatnya nanti sifat berupa asma, nama, berupa amal perbuatan. Ketemu semua nanti. Allah menjadikan 4 pasal tadi kan. Aras di bumi yang diberkahi, surga neraka. Baru momen. Nah, kita ini di level momen nanti. Di bawah di momen itu ada level-level lagi. Ayat, ruh, sifat-sifatnya. Ya udah, makasih. Cukup dulu.
Jadi kalau cerita-cerita bagi duit rezeki itu kan kelas modon yang kalau ada itu. Terus saya mikir kena ada sudah itu. Karena lagi ngintil tadi lang sampai ujung tadi nak ketemu apalagi niat salah. Nah, yo barang tidak berkah, kalau tidak berkah, tidak panjang. Habis di situlah. Hanya masih mulai ajis kan. Aku tidak bisa nguraikan. Iya. Artinya ilmu aku rendah, jadi sedikit-sedikit itu kan dengar gitu. Nah, sabar itu kan. Gitu. Macam sabar ya. Itulah ya. Gak usah mencah-mencah. Innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang sabar. Sabar itu sifat Allah. Sifat Allah. Nah, disitu sabar. Mana kita sabar? Karena itu sifat Allah, sifat Rasul, sabar itu. Nah, kita harus mengikuti Rasul. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa sahabat? Ya sahabat itu Muhammad. Nah, ikut Muhammad karena sifat Muhammad itu sidik, amanah, tabil qadamah. Ada dalam yang sabar. Kalau manusia mukmin mau ikut sifat Rasul, insya Allah selamat. Maka ati Allah wa ati Rasul wa alil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada orang-orang yang memang diberi petunjuk, orang-orang yang memang pemimpin yang soleh. Nah kalau ikut gitu kita mana? Nah siapa yang kita ikuti? Ya Nabi Muhammad anaknya Abdullah Aminah itu sudah 1500 tahun. Tidak tahu kita cerita sejarah baik. Tapi sekedar bukti kuburannya ada di Madinah fisiknya. Sudah kita ziarah di situ. Mudah-mudahan di situ kuburannya. Itu 1500 tahun. Orang sepersemar beda sampai 100 tahun dari mana tempat kata Soeharto megang, kata Yusuf megang, lah saling-saling ini 1500 tahun. Tapi percayalah itu bukti sejarah di situ. Tapi bukan itu persoalan kata ayah bapak Mina. Persoalannya yang di dalam Nabi dulu ada siapa? Ada Rasul di situ. Ada ruhnya yang itu yang sebenarnya dari Nabi Adam sampai sekarang ini yang itu. Nah, syariat boleh berbeda dari Adam sampai sekarang, tapi yang namanya utusan Rasul itu juga yang disampaikan. Nah, ya. Karena itulah Nur Muhammad, Nur Allah itu. Nah, Nur Muhammad itu ada pada kita, Nur Allah itu ada pada Muhammad. Fisiknya, casingnya, iya itu tadi ada di Madinah kuburannya. Tapi sinyalnya, rohnya kemana kembalinya? Kembali pada Allah, pada Nur Muhammad. Tapi ditempatkan di mana? Nur Allah Muhammad di Baitullah sebagai saksi umatnya. Kamu lihat nanti orang hijrah, orang naik haji nanti, apa itu tidak? Nah, kena kau kan? Belum haji, belum umroh, nggak jadi masalah fisik di sana. Yang penting niat kita sudah ada. Kan kita minta dipanggil. Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah panggil aku ya Allah. Aku pengen ketemu di rumah itu. Pengen betul. Nah itu. Yang dipanggil sampai secara fisik. Yang tidak panggil secara fisik sampai juga karena dia sudah berniat ke sana. Allah tidak melihat fisiknya. Dia melihat tuh niat dia itu. Si ruh tadi sudah kepengen sekali, menangis pengen. Makanya mengherul, itu nunda dulu habis kan? Itu aku ingatkan niat itu. Manghirul ponaan dia kojon mana harta ya kata lagi sampai anaknya di mana cari cucunya pengen kita mau hubungi satu kami secara fisik biologis sebagai turun di Jakarta dan ketemu lagi kalau mana si Indra telah meninggal Indra meninggal masih Yanti Yuli tahu alamatnya siapa sekali lagi tuh Yanti ya anak itu Tino Yanti itu juga tak pakai ya itulah kan baterainya lah ini Bapak. Iya panjang kalau cerita. Iyalah, makasih tausiahnya. Iya. Kalau ya. Yuk. Assalamualaikum. Masih tak pengen belajar lagi. Iya. Banyak yang mau dibuat. Boleh, banyak bertanya lah dengan Pak Abu. Ya apa deh? Demikian tadi sudah sama-sama kita dengar. Gimana? Bapak Dr. Zulkarnain S dengan seorang temannya, sahabatnya, ternyata adik beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.